Berikutnya kemudian bentuk gambaran perlombaan yang tidak diperbolehkan oleh syariat adalah ketika di dalam perlombaan itu akad yang terjadi seperti akad qimar atau akad perjudian. Gambaran mendasar atau keterangan mendasarnya saya ambilkan keterangannya dari kitab Al-Iqna', yaitu tulisannya Syekh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau menyatakan dalam kitab Iqna' beliau ini, yaitu wa in akhrajahu ay al-mutasabiqani al-iwadhu ma'an lam yajuz hina idin. Jika seandainya masing-masing peserta itu sama-sama mengeluarkan iwad, peserta perlombaan masing-masing di antara mereka sama-sama mengeluarkan iwad. Artinya mengeluarkan iwad ini mereka sama-sama mengeluarkan nominal harta, dikumpulkan jadi satu. Dan nanti di penghujung acara, kumpulan harta ini akan menjadi hadiah bagi mereka yang menang. Bagaimana? Lam yajuz hina idin. Maka yang demikian itu hukumnya adalah tidak boleh. Alasan kenapa itu tidak boleh, ya, karena ini adalah merupakan gambaran qimar yang muharramah. Gambaran qimar yang diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, dan diterangkan dalam kitab Al-Bujairominya. Syekh Bujairomi menyatakan wahwa ma fihi taraddudun bainal ghanmi wal gharmi, yaitu suatu akad ya, yang mana dalam akad ini nanti para pesertanya, para pelaku akadnya itu masih belum ada kejelasan apakah dia akan menjadi orang yang untung atau dia menjadi orang yang rugi, padahal mereka sudah mengeluarkan nominal harta sebagai iwad, yang bahasa kitabnya tadi itu adalah iwad yang nanti itu akan menjadi hadiah. Maka ketika modelnya seperti ini tidak boleh. Ini adalah akad yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad-akad yang dilarang oleh syariat kita, syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian misalkan terjadi model undian, taruhlah misalkan seperti gambarannya itu gerak jalan misalkan. Lalu kemudian para peserta gerak jalan, warga yang mengikuti gerak jalan ini, ya, diwajibkan untuk membeli kupon. Yang mana dengan kupon ini nanti akan diundi, dan siapa yang terpilih dia yang menang dan akan mendapatkan door prize. Nah, door prize-nya itu kemudian diambil dari uang yang terkumpul dari penjualan kupon. Ketika kuponnya sudah laku, ya satu kupon misalkan taruhlah misalkan harganya itu 10.000 atau misalkan 20.000 atau seterusnya, dari harta yang terkumpul ini kemudian dibelikan suatu barang, suatu benda sebagai door prize mereka yang terpilih dalam undiannya. Maka ini sama seperti gambaran akad qimar atau akad perjudian yang itu dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi kalau kemudian misalkan begini, pihak panitia untuk mengadakan hadiahnya ini mereka menjual makanan. Mereka menjual makanan, bahan konsumsi logistik yang disediakan untuk peserta-peserta warga-warga yang mengikuti kegiatan gerak jalan. Mereka orang-orang yang mengikuti di situ, para warga dianjurkan oleh pihak panitia supaya membeli konsumsi dari pihak panitia. Entah nanti modelnya itu diadakan bazar atau apa, terserah. Yang penting jualannya bukan jualan kupon, tapi yang dijual adalah makanan. Lalu kemudian dari uang yang terkumpul, dari laba yang terkumpul dari bazar tersebut dikumpulkan dan dibelikan barang sebagai door prize untuk mereka yang menang atau terpilih dalam undian. Di tengah-tengah perjalanan, taruhlah biasanya kalau gerak jalan itu kan mesti ada rutenya. Di tengah-tengah rute perjalanan ini ada panitia yang sudah standby untuk membagikan kupon kepada warga. Dibagikan. Tapi ketika pembagian kupon ini sama sekali tidak dipungut biaya. Sama sekali tidak dipungut biaya. Mereka bebas mendapatkan kupon atau tidak, mereka terserah. Kalau mereka mau ya monggo mengambil kupon, yang tidak mau ya berarti tidak ada masalah, dibebaskan saja. Lalu kemudian kupon ini akan dikumpulkan sebelum memasuki garis finish dan kemudian diundi, dan undiannya siapa yang terpilih dia akan mendapatkan door prize-nya. Tapi door prize-nya ini tidak dipungut dari setiap peserta. Door prize ini diambil dari laba milik panitia dari hasil penjualan konsumsi. Jadi maksud saya itu panitia jualan dulu. Panitia jualan, ya jualan makanan apa kayak apa terserah monggo. Lalu kemudian dapat laba. Laba inilah yang awal mulanya hak milik panitia, ya. Kemudian diwujudkan sebagai hadiah atau door prize, sehingga panitia dalam hal ini bertindak selaku muhallil,
orang yang menengahi akad dalam masalah musabaqah tersebut. Maka ini merupakan bentuk gambaran yang diperbolehkan. Tapi kalau misalkan hadiah itu dikumpulkan dari uang yang dari peserta, maka ini tidak diperbolehkan karena itu masuk dalam kategori qimar atau perjudian. Mudah-mudahan keterangan singkat ini bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya dan bermanfaat barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.